Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Di semester genap ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bab pertama pada semester genap ini adalah teks negosiasi. Walaupun kita bertemu secara daring, tapi kita harus tetap semangat. Pandemi jangan sampai meluruhkan atau melunturkan semangat kalian untuk belajar. Langsung saja ya, teks negosiasi pada bab pertama. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah sebuah proses di mana di dalam proses itu ada kegiatan tawar-menawar antara dua pihak. Minimal ada dua pihak yang sedang bernegosiasi, melakukan tawar-menawar. Dalam rangka apa? Mencari kesepakatan. Dan kesepakatan itu nanti merupakan hasil dari sebuah negosiasi. Lalu, apa tujuan negosiasi? Karena ada minimal dua pihak yang sedang berbeda pendapat, berbeda kepentingan, maka harus ada jalan tengahnya, harus ada kesepakatannya. Tujuannya otomatis mengatasi atau menyesuaikan perbedaan yang ada dari satu pihak dengan pihak yang lainnya tanpa ada paksaan, baik pihak satu maupun pihak dua. Itu tentang negosiasi dan tujuan. Selanjutnya kita bicara apa? Silahkan dibuka materi yang kemarin saya minta untuk dirangkum. Ya, unsur pembangun negosiasi. Unsur pembangun negosiasi ini yang menentukan negosiasi itu berjalan atau tidak, berhasil atau tidak. Apa saja sih untuk timbul atau terjadinya sebuah proses negosiasi? Yang pertama adalah partisipan. Siapa itu partisipan? Partisipan itu adalah pihak-pihak yang sedang melakukan negosiasi. Ada pihak satu, pihak dua, minimal ada dua pihak, serta bisa jadi ada pihak ketiga. Sebagai apa ini? Apakah dia ikut bernegosiasi? Pihak ketiga bisa muncul, bisa tidak dalam sebuah proses negosiasi dalam rangka sebagai penengah, tidak memihak pada salah satu partisipan yang sedang bernegosiasi. Nah, negosiasi selain dibangun oleh partisipan juga harus ada perbedaan kepentingan. Pihak satu memiliki kepentingan A, pihak dua memiliki kepentingan B. Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan terjadinya negosiasi. Di dalam proses negosiasi juga ada kegiatan pengajuan dan penawaran. Apa Bu pengajuan dan penawaran? Pengajuan itu sebuah proses di mana salah satu pihak menyampaikan maksud, menyampaikan tujuannya atau keinginannya kepada pihak satunya. Nah, sedangkan yang penawaran itu respon, tanggapan dari siapa? Pihak yang diberikan pengajuan. Tanggapannya bisa menerima maksud atau tujuan, bisa juga menolak. Di mana pengajuan dan penawaran ini terjadi berulang-ulang, tidak selesai pada satu saja. Dan tentunya sebuah negosiasi itu ada hasil akhirnya. Apakah itu? Adanya kesepakatan. Di mana kesepakatan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang baik itu adalah kesepakatan yang bagaimana akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Baik, jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui e-learning ataupun ke Telegram. Berikutnya hal yang perlu saya jelaskan adalah faktor keberhasilan negosiasi. Dalam sebuah proses negosiasi itu bisa berhasil, bisa tidak, tergantung pada apa. Poin-poin yang menentukan keberhasilannya itu ada 4. Yang pertama adalah bahasa. Pada saat melakukan proses negosiasi ada pengajuan, ada penawaran, bahasa yang digunakan harus bahasa yang santun dan persuasif, yaitu disertai sebuah alasan.
persuasif dalam rangka mempengaruhi satu sama lain dua pihak yang sedang bernegosiasi. Persuasif mempengaruhi harus disertai alasan sebagai upaya untuk meyakinkan dan menerima atau menolak dari apa yang disampaikan. Yang kedua, faktor keberhasilan negosiasi adalah tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dari dua pihak atau lebih yang sedang bernegosiasi. Pihak satu tidak merasa ada tekanan, pihak dua juga seperti itu. Mereka sama-sama berupaya untuk mencari jalan tengah atau penyelesaian. Dan yang ketiga adalah saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Bukan pihak satu merasa untung, pihak dua dirugikan, tidak. Tapi dua-duanya merasa saling untung. Mengapa? Karena keinginan masing-masing pihak terakomodir melalui apa? Kesepakatan yang muncul. Dan kesepakatan itu harus bagaimana? Kesepakatan harus bersifat praktis. Apa itu, Bu, bersifat praktis? Kesepakatan yang bisa diterapkan. Tidak ada gunanya kesepakatan itu muncul jika tidak bisa diterapkan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Jadi kesepakatannya harus praktis, bisa diterapkan. Tuh ya, penjelasan mengenai faktor penentu keberhasilan sebuah negosiasi. Selanjutnya kita berbicara pola penyajian negosiasi. Ada dua pola, anak-anak. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah tulis. Lisan ini maksudnya adalah lisan yang dituliskan. Mengapa lisan yang dituliskan? Karena ketika kita mempelajari di buku paket sampean kan nggak ada bentuk video atau recordernya atau rekamannya. Tetapi itu sudah diwakili atau lisan yang sudah diubah wujudnya dalam bentuk tulisan. Bentuknya apa saja? Ada dialog, ada drama. Ketika bentuk dialog maupun drama, maka kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung. Selain dialog dan drama pada bentuk lisan yang dituliskan, itu adalah berupa cerpen. Karena bentuk cerita, maka di dalamnya ada gabungan antara narasi dan dialog. Sedangkan pola penyajian teks negosiasi yang kedua, itu adalah bentuk tulis. Jadi yang diamati apa? Ada satu bentuk tulisan. Ketemunya di apa, Bu? Di surat niaga. Bisa surat penawaran, bisa surat permintaan. Dan nanti kita pelajari satu per satu. Oke, saya lanjutkan. Setelah pola-pola, kita ke struktur. Sekali lagi, setiap kali saya menjelaskan terkait struktur, yang harus dicermati adalah urut-urutan dari struktur itu tidak boleh diacak. Harus apa adanya, urut. Ya, seperti itu. Nah, apa saja struktur atau bagaimana sih struktur sebuah teks negosiasi itu? Yang kita bicarakan yang pertama adalah struktur negosiasi yang bentuk atau pola penyajian lisan yang dituliskan. Ada 4. Pertama orientasi, kedua pengajuan, ketiga penawaran, dan keempat persetujuan. Apa saja itu atau informasi apa saja pada masing-masing? Yang pertama orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi ini adalah bagian pembuka teks atau yang sudah kalian kenal dengan istilah perkenalan. Biasanya berupa pengenalan tokoh atau partisipan atau dan juga latar. Seperti itu. Dan bagian kedua pengajuan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, unsur pembangunnya ada ada pengajuan. Pengajuan itu adalah penyampaian maksud tujuan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain. Kemudian pengajuan itu direspon. Responnya, tanggapannya bisa berupa penerimaan atau penolakan, itu disebut penawaran. Dalam proses pengajuan dan penawaran tidak terjadi hanya satu kali, tapi berkali-kali. Sampai pada akhirnya muncul persetujuan. Berupa apa? Kesepakatan antar partisipan yang semua itu sudah diterima oleh masing-masing pihak yang terkait dalam proses negosiasi.
Itu tentang kita bicara struktur dari teks negosiasi yang pola penyajian lisan. Selanjutnya adalah yang bentuk tulis, yaitu bentuk tulis ini bisa kalian temui pada apa? Silahkan dibuka. Ininya apa? Rangkumannya. Silahkan dicermati ya. Apa itu yang muncul pada surat niaga, surat ya permintaan dan penawaran. Strukturnya kalau tadi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan, maka pada bentuk tulis ini strukturnya adalah berupa urut-urutan poin yang harus muncul pada sebuah surat atau surat niaga. Misalnya kop surat, nomor surat, lampiran, hal, tanggal surat, alamat penerima, kemudian tubuh surat itu sendiri. Yang di dalamnya tubuh surat itu ada pembuka, isi, penutupnya, serta ada bagian-bagian nama dari pengirim surat tersebut. Atau lebih jelasnya di materi yang bentuk UUD itu sudah saya tunjukkan masing-masing contoh, baik itu surat permintaan maupun penawaran sesuai contoh yang ada di buku paket, dan saya berikan contoh juga di sana terkait penawarannya, permintaan, mohon maaf, itu terkait struktur. Jadi strukturnya itu baik yang lisan maupun tulis bentuknya berbeda ya anak-anak. Kalau lisan, yaitu lisan yang dituliskan itu strukturnya harus ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Sedangkan kalau kita menganalisis struktur yang pola penyajian teks negosiasi berupa tulis, yaitu wujudnya teks negosiasi surat penawaran atau surat niaga, maka itu adalah urut-urutan poin surat-surat yang ada, mulai dari kop sampai yang terakhir tadi. Silahkan di cross check di materi e-learning, di sana sudah saya sajikan secara lengkap. Jadi harus dibuka materi e-learning yang ada. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Apa maksudnya pasangan tuturan? Pasangan tuturan ini adalah pasangan-pasangan kalimat yang ada pada, maka otomatis ini adalah bentuk atau pola penyajian teks negosiasi secara lisan, entah itu dialog, drama, maupun cerpen. Ada 5. Yang pertama, ada mengucap salam maka membalas salam. Ada bertanya, menjawab, atau bahkan tidak menjawab. Ada meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Ada meminta, apa pasangannya, memenuhi dan menolak. Dan berikutnya menawarkan, bisa menerima atau menolak tawarannya. Maksudnya kalimat-kalimat yang digunakan pada teks bentuk pola penyajian secara lisan itu kalau ada orang mengucap salam maka bawahnya ada menyampaikan salam, ada yang mengucap salam, ada yang meminta maka ada yang menerima atau menolak. Jadi disajikan secara pasangan. Apakah kesemuanya itu harus muncul Bu di dalam teks negosiasi? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi itu hanya patokan yang muncul pada kalimat-kalimat dalam teks negosiasi secara lisan yang dituliskan. Ya, itu adalah terkait dengan pasangan tuturan. Selanjutnya masih ada lagi terkait apakah itu? Ya, silakan dibuka kembali pada materi learningnya atau rangkuman yang sudah saya minta kepada kalian untuk menyusunnya. Itu materi secara singkat yang bisa saya berikan terkait dengan teks negosiasi. Mengenai analisis struktur dan kelanjutan yang lain materi akan saya berikan pada video-video berikutnya. Kita sudah bicara konsep, kita sudah bicara struktur, pasangan tuturan, dan lain sebagainya. Maka sudah ada bayangan di otak kalian bagaimana sih cara menyusun sebuah teks negosiasi.
Bu, contoh teks negosiasi itu apa? Apakah seperti yang ada di kegiatan jual beli di pasar? Salah satunya seperti itu. Tapi apakah negosiasinya berjalan atau tidak, berhasil atau tidak, tergantung ada kesepakatan atau tidak, bisa diterima oleh kedua belah pihak atau tidak. Seperti itu. Itu materi yang bisa saya sampaikan tentang teks negosiasi pada bab pertama di semester genap ini. Ingat anak-anak, sebanyak-banyaknya kita belajar tidak akan mengerti tanpa kita mencoba untuk melakukan sesuatu. Jadi, ayo kita coba, ayo kita bertindak, mari kita belajar bersama. Semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan materi teks negosiasi bisa kalian pahami, dan nanti akan saya sambung dengan video berikutnya terkait juga teks negosiasi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker selalu. Kita harus bisa melawan COVID-19 ini. Kita harus sehat. Salam sehat selalu. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.